Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi ya ke peluang. Tapi sebelumnya kita masuk ke bagian faktorial dulu, kemudian permutasi kombinasi. Faktorial definisinya, faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial ya. Ini dibacanya bukan n tanda seru, tapi n faktorial. Adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi dia dirumuskan sebagai n faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 dikali dan seterusnya sampai dikali 3, 2, 1. Jadi dia hitungnya perkalian mundur. Nah, untuk catatannya untuk 0 faktorial itu pasti sama dengan 1. Contoh ya, untuk 3 faktorial. Ini mulainya dari 3 ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 mundur sampai dia kali 1. Hasilnya 6. Terus yang B, 6 faktorial, berarti mulai dari 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1 ya. Hasilnya berapa nih? 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah 720. Nah, sekarang bagaimana kalau 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial? Kalau seperti ini, nggak usah dijabarin sampai 1. Tapi kita akan ngejabarin yang atasnya itu sampai bawahnya ini kan 8 faktorial, berarti cuma sampai 8. 10 mundur kali 9, mundur kali, karena 8 faktorial bawahnya, 8 faktorial per 8 faktorial. Ini habis, jadi tinggal 90. Contoh lain, misal 12 faktorial dibagi 9 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kita mundur dari 12 ya. 12 sampai mana? Sampai di sini ada 9 faktorial, di sini ada 2 faktorial. Berarti kita sampai 9 faktorial yang paling besar ya. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial kali yang 2 faktorialnya dijabarin. 2 kali 1. Ini 9 faktorial habis. 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 11 kali 10. 660. Lagi. Misal 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 8, 7, 6 sampai mana? Sampai 5 faktorial ya. 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorialnya dijabarin 3 kali 2 kali 1. Ini habis 6 dibagi 3 2 lagi 2 dibagi 2 1 berarti tinggal 8 kali 7 56. Itu untuk faktorial. Sekarang kita masuk ke permutasi kombinasi. Apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi itu adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Contoh permutasi, kalau kita mau memilih ketua, sekretaris, bendahara, itu kan berbeda urutan itu artinya akan berbeda. Misal si A yang jadi ketua dengan si B yang jadi ketua, itu kan akan berbeda artinya kan. Sementara kalau misalkan nih, mencampur warna. Misal kamu ambil merah dulu, terus dicampur biru, atau kamu ambil biru dulu, dicampur merah, ini kan artinya akan sama kan? Sama aja ketika dicampur dia akan menjadi ungu. Tapi ketika si A yang jadi ketua dengan si B yang jadi ketua, itu beda artinya. Maka ini penyelesaiannya menggunakan permutasi. Kalau ini penyelesaiannya menggunakan kombinasi karena ini tidak terpengaruh pada urutan. Sementara ini terpengaruh pada urutan. Misal lagi ketika kamu mengerjakan soal dari 10 soal mau ngerjain 6 soal aja. Kamu kan kalau misalkan ngerjain soal mau urutannya mau dari nomor 2 dulu, mau dari nomor 7 dulu, mau nomor 1 dulu, itu nggak masalah kan. Maka itu menggunakan aturan kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan gitu ya. Itu bedanya antara kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi
tidak memperhatikan urutan. Nah, permutasi itu lambangnya NPR. Jadi dari N unsur itu mau diambil sebanyak R unsur. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dengan syarat R-nya harus lebih kecil atau sama dengan N. Sementara kalau kombinasi rumusnya adalah NCR. Dari N unsur akan diambil R unsur. Rumusnya adalah N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Kita coba. Dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Dari 7 orang calon, berarti semuanya dari calonnya itu ada 7 orang kan. Nah, dari 7 orang mau dipilih apa? Mau dipilih ketua, mau dipilih sekretaris, mau dipilih bendahara. Berarti ada berapa? Ada berapa yang mau dipilih? Ada 3. Karena dia pemilihan ketua, sekretaris, bendahara itu memperhatikan urutan, maka kita pakai permutasi. Dari 7 orang akan dipilih 3 orang. Rumusnya adalah 7 faktorial dibagi, kita kurangin. 7 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3, 4 faktorial. Kita hitung 7, kalau hitung mundur ya, hitung mundurnya berarti sampai berapa nih? Bawahnya kan 4 faktorial, berarti hitung mundurnya sampai 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 stop faktorial per 4 faktorial. Ini habis. Tinggal 7 kali 6 kali 5. Ada 210 kemungkinan susunan kepengurusan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kombinasi. Sebuah pertemuan dihadiri 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jabat tangan ya, berarti kita pakai kombinasi. Kenapa? Karena misal Andi sama Doni. Andi sama Doni berjabat tangan atau Doni sama Andi saling berjabat tangan, sama aja kan artinya? Nggak beda. Jadi urutannya nggak diperhatiin, mau Andi duluan atau mau Doni duluan, tetap aja mereka salaman. Nah, kalau salaman itu butuh berapa orang? Butuh 2 orang. Berarti dari 10 orang akan dikombinasikan dengan 2 orang. Karena kalau salaman minimal harus ada 2 orang. Kita coba ya. Berarti ini 10 faktorial dibagi, kita kurangin 10 dikurang 2 faktorial. Ini kalau permutasi ya, tapi kalau kombinasi dikaliin lagi sama belakangnya, 2 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan, ini yang paling besar di bawah 8 ya, berarti nanti 10 faktorial ngitungnya sampai 8 faktorial. 10, 9, 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorialnya dijabarin. 2 kali 1. Ini habis, ini sama ini jadi 5. 5 kali 9, 45 jabat tangan yang akan terjadi. Lanjut contoh yang kedua, siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Jadi tuh ada soal 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, ada 10 soal ya. Tapi disuruh ngerjain cuma 8 soal aja. Sementara nomor 1 sama nomor 5 harus dikerjain. Berarti nomor 1 sama nomor 5 wajib dikerjain.
gitu kan? Nggak boleh enggak. Berarti yang tadinya 8 soal, karena 2 soal wajib dikerjain, tinggal berapa soal yang harus dipilih? Berarti 6 soal yang dipilih. 6 soal dipilih dari berapa? Sisa yang belum terpilih kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari 8 soal akan dipilih 6 soal. Karena mengerjakan soal tidak memperhatikan urutan, berarti pakai kombinasi. 8 faktorial dibagi 8 dikurang 6 faktorial dikali ujungnya 6 faktorial. 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Ini 8-nya ngitung sampai ini ya, yang paling besar 6. 8, 7, 6 faktorial per 2 faktorialnya berarti dijabarin. 2 kali 1 kali 6 faktorialnya habis. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 7, 28. Berarti ada 28 cara untuk mengerjakan soal tersebut. Lanjut. Sekarang baru kita masuk ke peluang. Ini sudah pernah di SMP ya, kalau peluang yang sederhana. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang diharapkan. Dirumuskan sebagai peluang A sama dengan NA per NS. Di mana NA itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, NS itu seluruh kejadian yang mungkin terjadi, dan PA-nya adalah peluang kejadian yang diharapkan. Batasan peluang itu 0 sampai 1. Kalau 0 itu namanya kejadian mustahil. Kalau 1 itu kejadian yang pasti. Contoh sederhananya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang muncul mata dadu genap. Nah, dadu itu kan mata angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seluruh kejadian yang mungkin ini ada berapa? Ada 6, maka NS-nya ada 6. Nah, NA itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan itu muncul mata dadu genap. Oh, berarti 2, 4, 6. Ada berapa? Ada 3. Maka peluang A-nya adalah NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Ini bisa sama-sama kita bagi 3, di sini 1, di sini 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Kemudian nomor 2. Dari 7 orang pria dan 5 orang wanita, jadi ada 7 pria dan 5 wanita, akan dipilih 4 orang secara acak. Nah, berapa peluang 4 orang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 wanita. Kita cari banyaknya kejadian yang mungkin ya. Banyaknya kejadian yang mungkin itu ada 7 orang pria sama 5 orang wanita. Berarti ada berapa yang dipilih? Ada 12. Kemudian mau dipilih berapa orang? Mau dipilih 4. Nah, ini kan urutannya tidak diperhatikan ya. Karena urutannya tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi. Karena ini memilihnya nggak ada urutan harus ketua, sekretaris, bendahara. Ini milih aja secara acak. Berarti NS-nya itu adalah dari 12 orang akan diambil 4 orang. Berarti 12 faktorial per 12 dikurang 4 faktorial dikali belakangnya 4 faktorial sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 4, 8 faktorial dikali 4 faktorial. Hitung mundur ya, sampai mana? Sampai yang paling besar nih 8 faktorial. 12, 11, 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial. Berarti 4 faktorialnya dijabarin. 4, 3, 2, 1. Ini habis. Ini 4 kali 3 kan 12 ya. 12 sama 12 habis. Terus 10 sama 2 sisa 5. Tinggal 11 kali 5,
kali 9. Jadi 11 kali 5 kali 9. 495. Ini untuk NS ya. Sekarang kita mau cari NA. NA itu kan kejadian yang diharapkan. Yang diharapkan apa sih? Yang diharapkan itu 3 pria, 1 wanita. 3 pria, 1 wanita. 3 pria dan 1 wanita. Kata dan itu bisa dirubah menjadi kali. Nah, 3 pria. Mau dipilih 3 pria. Dari berapa pria sebelumnya? Dari 7. Berarti 7 kombinasi 3 dikali 1 wanita. Mau dipilih dari berapa wanita tadinya? Ada 5. Berarti 5 kombinasi 1. 7 kombinasi 3 berarti kan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 7 faktorial per 7 dikurang 3, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorialnya kita jabarin 3, 2, 1. Ini habis. 3 kali 2, 6. Sama 6 habis, tinggal 30. 5. Sekarang kita cari 5 kombinasi 1. 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. 5 faktorial kita jabarin sampai 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial 1 ya. Ini habis. Jadi 5 dibagi 1, 5. Maka NA-nya adalah 35 dikali 5. 35 dikali 5, 5 kali 5 kan 25, 5 simpan 2, 15, 16, 175. Maka peluangnya NA per NS. 175 dibagi 495. Ini bisa sama-sama kita sederhanakan ya. Coba kita bagi 175 sama 5. Sama-sama kita bagi 5, itu 35. Kalau 495 kita bagi sama 5, 99. Jadi hasilnya adalah 35 per 99. Kita lanjut, contoh nomor 3. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 5 bola merah, 3 bola kuning, 3 bola kuning, 2 bola hijau. Berarti dari dalam kotak tersebut akan diambil 3 bola sekaligus. 3 bola sekaligus dari kotak tersebut. Berarti kita cari NS-nya ya. NS-nya sama dengan ini kita tambahin 5 tambah 3 tambah 2 itu 10. Pengambilan bola secara acak berarti pakai kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan bola mana dulu. Jadi 10 kombinasi berapa? 10 kombinasi berapa bola yang mau diambil? 3. Berarti 10 kombinasi 3. 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorialnya dijabarin. 3 kali 2 kali 1. Ini habis. 9 dibagi 3 itu 3, 8 dibagi 2 itu 4. Jadi 120. Itu NA-nya ya. NS-nya ya. Sekarang NA. Kejadian apa yang diharapkan? Kejadian yang diharapkan adalah
terambilnya 2 merah dan 1 kuning. 2 bola merah. Emang bolanya ada berapa yang merah? Ada 5, berarti 5 kombinasi 2. Ada kata dan, berarti dikali 1 bola kuning. Bola kuningnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 bola kuning, mau diambil 1. 5 kombinasi 2. 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorialnya kita jabarin. 5 kali 4 kali sampai 3 faktorial yang paling gede. 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorialnya kita jabarin 2 kali 1. Ini habis, 2 sama 4, berarti ini sisa 2, jadi 10. Sekarang yang 3 kombinasi 1. Kalau 3 kombinasi 1, nggak usah dihitung ya, pasti hasilnya 3. Sama kayak 5 kombinasi 1 tuh 5. Nah, berarti 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1 sama dengan 10 dikali 3. 10 kayak 3, 30. Nah, 10 kali 3, 30. Baru sekarang kita masuk ke peluangnya. Peluangnya adalah Na per Ns. Na-nya adalah 3 per Ns-nya 120. Bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. Jadi 1 per 40. Na-nya bukan 3 ya ternyata, ini 30, jadi 30. 3 per 12 berarti 1 per 4. Oke, jawabannya jadi 1 per 4. Kita lanjut. Seorang pedagang buah mempunyai keranjang A dan keranjang B. Jadi ada keranjang A, ada keranjang B. Keranjang A itu ada 10 apel, 4 busuk. Berarti 6 bagus ya. Terus keranjang B ada 8 apel, 2 busuk. Berarti 6 bagus. Pertanyaannya, dari masing-masing keranjang akan diambil 1 buah apel. Tentukan peluang bahwa kedua apel itu cacat. Berarti kita mulai dari NS-nya dulu ya. Oke, saya ulang ya. Di sini dia kan keranjangnya ada 2 ya. Keranjang A sama keranjang B. Kan yang ditanya itu dari masing-masing keranjang akan diambil 1 apel. Jadi 1 apel dari keranjang A, 1 apel dari keranjang B. Tentukan peluang bahwa kedua apel cacat. Kedua apel cacat berarti keranjang A 1 cacat, ngambil dari keranjang B 1 cacat gitu kan. Kita mulai dari keranjang A-nya berapa, keranjang B-nya berapa, baru kita kalikan. Kita mulai dari A dulu ya. Kan 10 apel ya. Ya kan? Ada 10 apel, 4 busuk. Berarti ruang sampel berarti banyaknya kejadiannya yang diharapkan itu diambil 1 busuk. Dari berapa? Dari 4 yang busuk. Berarti 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 berarti nggak usah dihitung ya, langsung aja 4. Nah, kemudian sekarang NS-nya. Kejadian yang mungkin. Apalagi kan semuanya ada 10 kan di keranjang A. 10, mau diambil berapa sih? Mau diambil 1 kan? Berarti 10 kombinasi 1. Langsung 10. Maka peluang A-nya adalah 4 per 10.
Sekarang kita masuk ke keranjang B. Keranjang B, kita mulai dari kejadian yang diharapkan. Yang busuk ada 2 kan? Diambil 1, berarti 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1 itu 2. Kemudian NS-nya ada berapa apel? Ada 8. Mau diambil 1, berarti 8 kombinasi 1, 8. Maka peluang B-nya 2/8. Sama-sama kita bagi 2 bisa ya. 1/4. Ini juga sama-sama kita bagi 2. 2/5. Maka peluang kedua apel cacat, berarti kan peluang A cacat 1 dikali peluang B cacat 1. Kita kaliin aja. 2/5 dikali 1/4. Sama dengan, ini 2 ya, ini 1. 1/10. Kemudian kita masuk ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya peluang kejadian dikali banyaknya kejadian. Contoh pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 72 kali, ini adalah banyaknya kejadian ya. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil. Cuma 1 dadunya, berarti mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian yang mungkin ada 6. Kejadian yang diharapkan adalah mata dadu ganjil, berarti 1, 3, 5. Ada 3. Maka peluangnya NA/NS. Bisa disederhanakan jadi 1/2. Yang ditanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah peluang kejadian dikali banyaknya kejadian. Maka 1/2 dikali 72 kali, sama dengan 36. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.